Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nisa dari kelompok 3 Project. Ingin mewawancarai tentang hidup sehat, Indonesia sehat. Dengan siapa? Nama saya Nawi. Bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi persepsi dan praktik gaya hidup sehat di kalangan generasi muda Indonesia? Menurut saya itu dalam kalangan anak muda Indonesia, termasuk salah satunya Gen Z, generasi yang tumbuh di mana media sosial ini berkembang cukup pesat. Lalu para remaja Gen Z itu banyak sekali mengonsumsi postingan-postingan dari influencer yang bergaya hidup sehat seperti berolahraga, pilates, yoga. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes yang semakin meningkat di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja? Oh, itu sih, kalau menurut saya sih, mengatasi masalah diabetes dan obesitas itu ya kembali lagi ke pertanyaan yang pertama itu. Jadi peran penting untuk kesehatan, olahraga, gitu, makan makanan yang teratur itu menurut saya sih itu udah benar. Terima kasih untuk Bapak Nawi. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai ayah saya sendiri. Pertanyaan pertama itu, menurut ayah, apa saja komponen utama yang membentuk gaya hidup sehat dalam konteks Indonesia? Komponennya olahraga teratur, makanan yang sehat dan bergizi, kualitas tidur yang sehat. Udah itu aja sih. Pertanyaan kedua itu, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan gaya hidup sehat? Kita ikut mengajak atau mempromosikan olahraga, terus mengajak menjauhi atau yang hal-hal yang negatif kayak merokok, terus minuman beralkohol, banyak begadang. Nah, itu aja cukup. Sekian sekian wawancara dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Salvabiana. Saya di sini akan mewawancarai Bang Adi. Bang, bagaimana sih cara mengatasi godaan makanan tidak sehat yang ditemukan di lingkungan sekitar kita? Menurut saya sih kalau untuk menghindari itu cuma satu sih ya, sedia makanan yang sehat di rumah ataupun ketika sekolah atau kerja, lebih baik bawa makanan yang sehat dari rumah daripada harus jajan yang tidak sehat, karena dampaknya ya berakibat fatal sehingga cuma berdampak panjang lah, penyakit segala macam. Mungkin itu sih yang masuk akal ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Dokumen apa kita harus memakan makanan bergizi seimbang? Kalau untuk makanan yang bergizi seimbang tentunya harus lebih banyak ya konsumsinya, karena untuk meningkatkan kualitas hidup yang pertama, yang kedua mencegah penyakit juga, dan yang terakhir mungkin tetap menjaga kesehatan tubuh serta pikiran biar fresh lah. Ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfi Fardan di sini akan mewawancari seseorang bernama Kubil tentang apa peran olahraga dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Bang, peran olahraga dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oke. Oh, sehat. Oke. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik? Mental apa ini? Kalau kesehatan gimana? Kesehatan lari. Oke, sekian wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan Aye Muhammad Fajar. Kita di sini akan wawancara bersama narasumber ya. Yes. Disebut narasumber betul? Yes. Ya, bersama Mister Tukul. Tukul lagi. siapa? Mister siapa, Bang? Mister Konaah. Konaah. Kita bersama Bapak Konaah, Encing Konaah ya. Di sini kita akan menanyakan tentang gaya hidup sehat Indonesia sehat. Gaya hidup sehat itu banyak macam-macam, bisa dari olahraga, bisa dari makanan, ya, bisa dari pola hidup sehat gitu ya kan. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama itu nih ya, Apaan tuh? Cing ya. Yang pertama itu saya mau nanya ya tentang kan ini gaya hidup sehat ya. Yes. Gaya hidup sehat kita itu banyak faktor itu ya, terutama di makanan nih. Ya buat kayak anak-anak nih gaya hidup sehat ya. Itu tukang bakso tuh enak banget itu ya. Mantap. Iya, ya kan? Gaya hidup sehat itu banyak ya. Salah satunya makanan. Nah, saya mau nanya nih ya, Nanya dah. dari makanan ya, dari makanan itu cara mengolah makanan untuk ya daya tahan tubuh supaya nih hidup kita juga sehat tuh dari makanan itu, Cakep. terutama sayuran. Nah, gimana tuh cara ngolah sayuran yang benar gitu? Jawab nih. Jawab sekarang. Kalau untuk mengolah untuk sayuran, seperti sayuran apa nih? Bayam, Seperti contohnya bayam misalnya. sayur bayam. Iya, cara ngolahnya gimana? Dijadiin apa cara tuh? ngolahnya, yang pertama tuh kita cuci dulu. Oh, Kita cuci dah tuh. kaki kita. Bukan. Gigi kita. Bayamnya dicuci. Iya. Bayamnya dicuci. Bayamnya dicuci. Iya, iya, siap. Kedua, cari dah tuh pisau. Pisaunya, Ah. cari pisau. Pisau juga dicuci dulu. Cuci supaya steril gitu. Steril. Siap, Ya. siap. Nah, bayamnya dicacak-cacak dah tuh. Langkah berikutnya bayam dicacak-cacak. Bayam dicacak-cacak. Iya, iya. Terus apa lagi? Di sop apa di apa itu enaknya tuh? Enaknya. Sayur bening. Di sayur bening tuh cara ngolah bayam untuk kesehatan gitu. Diolah dengan cara sayur bening, jangan bayam dijadiin lalapan jengkol, jangan. Ya. Itu kurang enak itu juga. Betul. Betul. Nah, yang kedua saya mau nanya lagi nih. Itu kan udah bayam, udah sayuran. Nah, nggak cuma sayuran nih, ini ada tumbuhan herbal. Contohnya kayak jahe, kunyit, ya kan, beras kencur, ya kan. Itu bisa kan bikin daya tahan tubuh itu kuat. Ya. benar. Jadi gaya hidup kita itu sehat. Indonesia juga sehat, ya kan. Nah, cara ngolahnya tuh supaya jadi jamu lah gitu buat kesehatan, buat herbal, obat herbal. Gimana tuh cara ngolahnya tuh? Nah, Cing seperti kunyit dah kunyit. Kan Kunyit. dah tuh Iya. kan buat penyakit lambung. Penyakit lambung, kunyit. Nah, Iya. itu kalau buat kita bikin jamu, Bikin jamu. kunyitnya dibuang. daging kunyitnya dibuang. Kunyitnya dibuang nih, ini Ah. seperti ini ya kata ini ya, kata dia ya. Dagingnya dibuang, Iya. kulit sama akarnya digodok. Oh, digodok. Iya. Airnya juga dibuang. Kulit sama akar dia lu telan. Jangan ditelan lah. Berarti kita cara ngolahnya tuh digodok ya kan. Apa kunyitnya Iya, digodok. kunyitnya digodok. Nah. Nah, maksudnya itu kulit sama akarnya dibuang. Oh, maksudnya itu kulit dan Iya. akarnya itu dipisahkan, dibuang. Yang digodok itu kunyitnya. Daging kunyitnya Iya. maksudnya. Maksudnya daging kunyit digodok ya. Nah, Terus habis itu, apa mau diparut? nah diparut tuh. Apa mau dicacak-cacak bisa? Cacak-cacak juga bisa. Yang penting mah Jangan dibuang. jangan dibuang Iya, dagingnya. jangan dibuang. Digodok. Digodok. Nah, Iya. digodok itu direbus. Nah, Nah, itu bahasa orang Nah. Semanan, digodok tuh. apa? No. Jadi seperti itu ya, Iya. digodok ya. Nanti airnya diminum dah gitu. Jangan diminum. Itu buat kekebalan tubuh ya. Bisa Bisa jadi ya. Kalau kita nggak punya duit juga bisa itu. Bisa. Dengan cara ya ambil aja di kebun orang ya kan, kita Iya, jual. benar. Nah, itu bisa. Bisa. Jangan ya, nggak boleh itu ya. Jangan. Udah, segitu aja ya kita udah tanyain nih. Nah, Durasinya juga udah lama ya. Terima kasih nih ya. ya.
Ya, Cing, terima kasih nih Cing ya. Ah, Kita tutupin aja lah presentasi kali ini ya. siap, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.